nama saya Yumi Mapal, NPM 33220010. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian bahan ajar diktat. Bahan ajar diktat adalah salah satu jenis bahan ajar tertulis yang disusun oleh pendidik sebagai panduan pembelajaran. Diktat biasanya digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di kelas, khususnya dalam pembelajaran yang membutuhkan penjelasan teori secara sistematis dan detail. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ciri-ciri diktat. Ciri-ciri diktat itu berisi penjelasan materi yang relevan dengan kompetensi dasar atau KD, akan dan juga tujuan pembelajaran. Yang kedua, disusun secara sistematis, logis dan juga mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Yang keempat, dilengkapi dengan ilustrasi, tabel, grafik atau contoh untuk memperjelas konsep. Contohnya seperti berupa modul, media cetak, dan juga atau digital. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penyusunan diktat. Yang pertama itu peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua itu menjadi pegangan belajar mandiri di luar jam pelajaran. Dan yang ketiga itu meningkatkan keterpaduan antara teori dan praktik. Dan yang keempat itu mendukung ketercapaian kompetensi dasar dalam kurikulum. Dan ada juga manfaat. Yang pertama itu manfaat bagi guru dan yang kedua itu manfaat bagi siswa. Jadi manfaat bagi guru itu yang pertama itu sebagai referensi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang kedua itu membantu memfokuskan pembahasan sesuai dengan silabus. Dan yang berikutnya adalah manfaat bagi siswa. Yang pertama itu membantu memahami materi dengan lebih jelas dan yang kedua itu sebagai bahan belajar tambahan di luar kelas dan yang ketiga itu mendukung pengembangan kompetensi belajar mandiri. Baik, yang berikut adalah langkah-langkah penyusunan diktat. Yang pertama itu analisis kurikulum, yaitu identifikasi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu pengumpulan referensi, dikumpulkan bahan dari buku, jurnal, atau sumber terpercaya lainnya sesuai dengan tema yang diajarkan. Yang ketiga itu penyusunan materi, buat kerangka materi, jelaskan konsep utama secara runtut, tambahkan soal, contoh ilustrasi dan latihan soal. Yang keempat itu penyesuaian bahasa. Gunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang kelima itu uji coba, yaitu gunakan diktat dalam pembelajaran, lalu evaluasi efektivitasnya. Yang keenam itu revisi dan pengembangan, yaitu perbaiki berdasarkan masukan dari siswa dan evaluasi hasil pembelajaran. Baik, perkenalkan nama saya Baptista Ingriati Siuk dengan NPM 33220041. Baik, slide yang berikut itu tentang struktur dikta. Ada beberapa bagian, yang pertama itu halaman sampul. Berisi judul, nama pengarang atau guru, mata pelajaran, dan institusi pendidikan. Yang kedua, kata pengantar. Berisi penjelasan singkat. Yang ketiga, daftar isi. Memuat struktur isi dikta secara jelas. Yang keempat, materi pembelajaran. Penjelasan teori sesuai kompetensi dasar, contoh dan ilustrasi, latihan dan tugas. Yang kelima, referensi. Sumber-sumber yang digunakan dalam penyusunan dikta. Halo, perkenalkan nama saya Tamarmite Salem, NPM 33220042. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan modul ajar diktat. Kelebihan yang pertama, materi lebih fokus dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, mempermudah siswa dalam belajar mandiri. Kekurangan yang pertama, kurang fleksibel jika diperbarui sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, membutuhkan waktu dan keterampilan dalam penyusunan. Terima kasih.